dari gemerlapnya cahaya tersebut memancarkan satu organ tubuh saya. Yang pertama itu mata, dan yang keduanya telinga saya bisa mendengar, ketiganya tangan saya bisa ada, kaki saya bisa ada. Di situ saya melihat ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situ raja langsung berpikir, yakin saya bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Langsung diundang itu si Nabi Muhammad oleh raja. Pas begitu ditanya ke prajuritnya, kemana yang namanya Muhammad tadi beserta istri dan kawannya? Sudah pulang tuan raja, sudah pulang ke rumahnya. Ambil 7 onta ke sini. Setelah onta udah di sini, masukkan ke punggung onta itu sebanyak mungkin emas dan perak, hadiahkan untuk Muhammad. Tuh kata raja. Dibawa itu Bu 7 onta beserta panggulannya itu di kotak kiri dan kanan, berarti kan ada 14 kotak yang berisi emas dan perak, melewati kebun dan hutan. Di tengah perjalanan ketemu sama siapa? Sama Abu Jahal lagi ngarit. Abu Jahal lagi ngarit buat apa? Buat empan embeknya. Ditanya, dicegat si prajurit tersebut. Kata Abu Jahal, ya prajurit, kamu bawa onta beserta emas dan berserta kotak dan isinya ini untuk dibawa kemana dan untuk siapa? Kata prajurit, ya Abu Jahal, saya diutus bawa onta beserta isinya ini untuk dihadiahkan untuk yang bernama Muhammad. Kata Abu Jahal, kamu semua ini salah dengar. Raja itu nyuruhnya buat saya Abu Jahal, bukan buat Muhammad. Tuh, akhirnya di situ bertengkar antara prajurit dan Abu Jahal. Akhirnya di situ prajurit lari ke laporan kepada raja. Kata si prajurit, ya tuan raja, saya di tengah perjalanan ini dicegat sama orang yang bernama Abu Jahal. Dia ngaku-ngaku bahwa ini onta dan isinya katanya buat dia, bukan buat yang namanya Muhammad. Kata raja, kamu balik lagi, biarin itu onta dibawa sama si Abu Jahal beserta isinya. Besok antarkan saya, kita adakan sayembara. Akhirnya Bu, Pak, diadakan di tengah lapangan juga sayembara. Kata raja apa? Ya Abu Jahal, kamu jangan dulu ngaku bahwa ini onta beserta isinya buat kamu. Saya kepengen tahu bagaimana caranya onta sendiri yang ngakuin bahwa ini dia buat siapa. Panggil yang namanya Muhammad. Di situ berdua dipanggil. Akhirnya kata Nabi Muhammad, saya siap. Saya siap untuk bertanya kepada onta, dan saya siap untuk membicarakan onta biar supaya dia mengakui bahwa dia dan isinya ini yang ada di punggungnya untuk siapa. Kata Abu Jahal, saya juga siap. Di situ setelah itu Abu Jahal ngomong siap ya, langsung dia pulang dulu ke siapa? Ke sesembahannya, ke Tuhan Lata, ke Tuhan yang namanya patung. Dia minta sesembahan, minta pertolongan biar supaya itu onta ketika ditanya sama dia ngaku dan ngomong bahwa onta dan isinya itu buat Abu Jahal. Ya, setelah itu kata raja, ya Abu Jahal, kalau memang kamu bisa membuat onta ini bisa bicara, coba buktikan. Itu ibu, Pak, hadirin, dari pagi jam 7 sampai jam 11 itu Abu Jahal nepak-nepak punggung onta ayah, nggak mau ngomong itu onta, diem itu onta, ngehenen aja onta. Udah pada merah si Abu Jahal mukanya, lantaran apa? Lantaran nggak bisa bikin onta ngomong. Kata raja, Abu Jahal, udah setengah hari, kamu turun biar Muhammad yang naik. Setelah Muhammad naik, langsung ditepak punggungnya dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Onta lalu berkata,
kata onta, saya diutus oleh Tuan Raja dan beserta apa yang ada di punggung saya ini dihadiahkan untuk orang yang bernama Muhammad. Tuh di situ barulah orang kampung, orang-orang Quraisy mempercayai kerasulannya Nabi Muhammad. Tapi di situ yang namanya si Abu Jahal mah nggak mau, masih nampik. Dia anggapnya onta bisa bicara bukan karena mujizat, melainkan karena sihir. Pulanglah si Abu Jahal bikin strategi sama sahabat-sahabatnya yang masih ngikut sama beliau. Kata si Abu Jahal, lo besok pagi ke rumah Muhammad, bilangin bahwa gua karena dimalukan di depan umum, gua sakit nih. Cuman malam ini lu gali lubang sedalam-dalamnya di depan pintu rumah gua. Biar supaya apa? Muhammad itu paling gak tega kalau ada orang sakit, pasti dia menempok. Berarti kalau lu besok bilangin gua sakit, Muhammad besok datang ke rumah gua nih. Kata Abu Jahal. Digali itu sumur, Bu, di depan pintu sedalam 15 meter, lalu diuruk sama rumput-rumputan. Kata Abu Jahal, besok ketika Muhammad ketelebos langsung kedikin di dalam sumur biar mati. Kata Abu Jahal. Besok setelah pagi itu langsung tuh temennya si Abu Jahal ketuk pintu, berbilang ke Sayyidatul Khadijah bahwasanya Muhammad itu ditunggu oleh siapa? Pamannya sendiri yang bernama Abu Jahal. Beliau sedang sakit, meriang, panas, dingin gara-gara dipermalukan kemarin waktu bikin onta. Suruh ngomong, dia nggak mau ngomong onta. Akhirnya apa? Akhirnya Muhammad dan Abu Bakar itu buru-buru lah nempo pamannya sendiri. Ya tuh, akhlak beliau itu. Jadi kita walaupun marah sama saudara, walaupun benci atau gimana sama saudara, wayahnya saudara lagi kesulitan, kurang sehat, mah tempuh. Sebab Kanjeng Nabi juga kayak gitu, enggak membedakan, walaupun memang itu musuhnya sendiri yang selalu menghalangi dalam perjuangannya, tetap wayahnya sakit mah ditempo. Setelah ditempo jarak 1 meter ke lubang ke depan pintu, langsung turunlah ngejeglek di depan apa Nabi Muhammad itu siapa? Malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, hentikan langkah kakimu, jangan diteruskan Muhammad. Kata Muhammad, kenapa? Karena si Abu Jahal ini udah mempersiapkan lubang agar supaya kamu melangkah dan membuka pintu, bukannya kamu masuk, melainkan kamu bakal kejeblos ke dalamnya. Di situ Nabi Muhammad diem aja. Dari jauh Nabi Muhammad itu buru-buru pengen nempok pamannya, tapi setelah jarak 1 meter Nabi Muhammad itu cuma terdiam. Kata temennya, kata temen si Abu Jahal di samping rumah pada ngintek, dikit lagi Muhammad, dikit lagi, maju. Lu maju, gua dikit masuk ke dalam. Tuh kata teman si Abu Jahal. Si Abu Jahal nggak taunya bukan lagi sakit, sama dia juga nginteh di dalam rumah. Kata Abu Jahal, "Pan Muhammad diam aja ini. Bukannya maju sih, maju mati lu gua gedikin." Di situ Nabi Muhammad bukan ngelangkah, langsung berpaling lagi pulang. Abu Jahal refleks di situ, langsung ngepung Nabi Muhammad, buka pintu. Bukannya dia lari budak Nabi Muhammad, melainkan kejeblos di lubang yang dia suruh sihir. Tuh, Abu Jahal kejeblos. Tolong diakalin sama teman-temannya, padahal ngegali sumur cuma 15 meter, tapi diulurkan tambang sampai 20 meter, nggak nyampe-nyampe ke tangan si Abu Jahal. Berarti itu kedalamannya bukan 15 meter. Padahal digalinya sama temen si Abu Jahal cuma 15 meter, tapi diulurin tambang sama temennya itu cuma 20 meter, nggak nyampe-nyampe ke tangan. Akhirnya teriak, Muhammad tolongin. Pas begitu noleh ke belakang, si Abu Jahal udah ada di dalam sumur. Nabi Muhammad balik lagi. Nabi Muhammad balik lagi itu langsung kata Nabi Muhammad, kalau kamu pengen saya tolongin,
kamu harus menyaksikan bahwasanya saya ini utusan Allah dan kamu mau beriman kepada Allah. Kata Abu Jahal, jawabnya apa ketika dia masih di dalam sumur? Ya Muhammad, kalau emang saya ini keluar dari sumur, saya bakal beriman kepada kamu. Kata Nabi Muhammad, ulurkan tanganmu. Nabi Muhammad cuma jongkok doang, bu, tangan doang, tangan ke bawah nyampe ke tangannya si Abu Jahal. Tangan Nabi Muhammad langsung megang Abu Jahal, tangannya diangkat ke atas. Selamatlah Abu Jahal. Setelah selamat Abu Jahal ketawa, kata Muhammad, kata si Abu Jahal, hebat Muhammad, sihir lagi aja. Jadi si Abu Jahal itu masih penasaran sama onta. Akhirnya onta beserta isinya yang dihadiahkan oleh raja sama Nabi Muhammad dibawa ke atas gunung Kubes. Setelah ada di atas gunung Kubes itu, onta beserta emas dan perak ditepak satu lebur jadi abu. Berarti Kanjeng Nabi itu enggak butuh harta. Kanjeng Nabi. Dan di sini kita bahwasanya kita ambil sejarah daripada perjalanan Kanjeng Nabi dimulai umur 30 tahun sampai diangkat menjadi Rasul. Berarti orang yang enggak demen Kanjeng Nabi itu adalah Abu Jahal. Dan orang yang enggak demen sama Kanjeng Nabi, Abu Jahal. Dan Abu Jahal enggak demen sama Maulid Nabi. Ya tadi dikatakan oleh Ketua MUI, kita jangan tergeser atau terhasut oleh pengakuan orang-orang yang nggak demen sama maulid, yang membid'ah-bid'ahkan maulid. Berarti menurut versi saya, kalau kita ambil dari sejarah cerita tadi perjalanan Kanjeng Nabi, jangan pula si Abu Jahal, orang pun yang pada detik dan sekarang ini masih ada, kalau beliau mengharamkan dan membid'ahkan maulid, berarti orang itu adalah Abu Jahal. Ya ditelak-telak saya makan ngomong. Iya, apa main bid'ah aja. Jangan pula maulid dibid'ah-bid'ahkan. Yang mau dibid'ahkan muka kita juga bid'ah. Sebab kenapa? Sebab yang bid'ah itu sesuatu perkara yang tidak ada pada waktu zaman Nabi. Muka kita nih yang hidungnya pesek, matanya belok, ya ada pada zaman Nabi. Muka kayak kita enggak ada. Ya, jadi segitu riwayat tentang perjalanan Kanjeng Nabi yang dapat saya ceritakan pada pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah nanti untuk pengupasan sejarah dan ceramah tausiah agama yang lebih singkat dan lebih jelas lagi, insya Allah akan disampaikan oleh Ahinal Filah, yaitu Kakanda Al Ustadz Janatun Naim. Beliau insya Allah akan bisa memberikan motivasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dari saya tidak panjang kalam, akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajmain. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita dengarkan ceramah agama yang sudah disampaikan oleh guru kami Ustadz Wahyudin atau Ki Selapi. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.